Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam budaya. Salam. Luar biasa sekali. Baik kawan-kawan semuanya, pada malam hari ini berjumpa lagi dengan Sastrowanto di Pondok Ilalang, yang tentunya kita akan mengangkat tentang seni budaya, kemudian budidaya, bisnis, pendidikan, dan pengetahuan. Banyak sekali. Yang jelas kita selalu hadir di mimpi-mimpi Anda. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut untuk malam hari ini, maka jangan lupa subscribe dan juga like, komen, dan share agar teman-teman Anda tahu siapa Sastrowanto. Gak penting sebenarnya, tapi gak apa-apa ya. Kemudian yang berikutnya, komentar itu sangat penting sekali. Kenapa kita bisa komunikasi? You di mana? Aku di mana? Kita bisa berbicara walaupun jarak jauh, dan juga masukan bagi kami, kritik bagi kami, supaya konten kami bisa maju sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Oke, baik, pada malam hari ini berbeda. Sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena biasanya kita mengangkat mengenai tentang seni, tari, musik, dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan mengangkat berbicara tentang dunia astral. Menakutkan bukan? Tapi jangan khawatir, karena di sini sudah ada teman-teman. Ya, mereka adalah seorang pemuda, dari beberapa pemuda ini berkumpul menjadi satu, kemudian membuat sebuah konten. Konten itu yang berbau dengan dunia mimpi. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai. Sebenarnya siapa dia, apa kegiatannya, dan masih banyak pertanyaan lagi. Baik, selamat malam semuanya. Malam. Luar biasa, selamat datang di Pondok Ilalang ya. Iya. Mantap sekali. Tapi kayaknya aromanya kok berbeda nih. Ada bau gimana gitu ya? Aroma di malam hari ini berbeda dengan aroma yang malam-malam berikutnya. Biasanya harum wangi ya, tapi malam hari ini kayaknya bau belat. Baik, teman-teman, ini saya sebenarnya mengundang sampean-sampean ini karena ada beberapa request dari teman-teman bahwasanya di Kabupaten Pasir ini ada sekelompok pemuda yang bergerak di bidang konten dunia yang bukan dunia manusia gitu. Nah, kemudian saya penasaran. Suatu hari saya menonton ini siaran langsung di Facebook, walaupun saya tidak sampai selesai. Tapi di sini sudah ada pelakunya. Kita akan bersama-sama menyaksikan. Oke, dan dengarkan ya. Baik, dari siapa dulu ini? Oh, kenalkan satu persatu terlebih dahulu. Silakan dari sana. Nama saya Julian ya Pak ya. Oke. Dipanggil biasanya kalau lagi live itu dipanggil Host Said. Host Said. Ya. Tapi sekarang lagi saya rubah nama saya Pak. Siapa? Jadi Host Said Pur. Ada kepanjangannya itu Pak. Apa itu kepanjangannya? Host Said I love you Pur. I love you Pur. Namanya pemuda. Baik, next. Saya Ahmad Rahman. Mungkin agak sedikit keras supaya Rahmadi. Ahmad Rahmadi ya. Panggilannya Panggilannya Kosmadi. Hosmadi. Hosmadi atau Hosmedi? Medi Pak. Madi dengan Medi itu hampir sama ya. Medi itu kalau di Jawa itu artinya hantu ya. Hantu itu Medi. Artinya hantu. Wah, bisa Jadi hantu saya. Husmedi atau Medi? Husmadi ya. Oh, Madi. Oke, baik, Husmadi ya. Baik, kemudian next. Saya biasa dipanggil aja Pak. Iya, biasa dipanggil. Wawan Pak. Wawan ya, Host Wawan ya. Ada singkatannya nggak? Nggak ada. Oh, sudah sangat singkat sekali ya. Singkat sekali. Oke, baik, luar biasa. Ini orang-orang dunia astral, tapi ketika kita berbicara ternyata mereka itu lucu sekali. Iya, tapi pelan-pelan mereka itu menakutkan loh ya. Oke, baik, teman-teman, saya ingin bertanya nih, apa sih dunia astral itu apa sih? Dunia astral itu bisa dikatakan dunia lain Pak. Dunia lain ya, lain daripada yang lain itu ya. Yang nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Iya, tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Saya kalau pakai kacamata nggak lihat juga ya. Jadi kehalang. Oke. Oh, jadi dunia astral itu adalah dunia yang tidak bisa dilihat dengan
mata telanjang ya. Artinya perlu ada keahlian khusus ya, yang di sana yang mana bisa membuka mata batin gitu ya, yang bisa melihat ke arah sana ya. Ya, misalnya satu tempat ini jembatan misalnya, begitu dilihat dengan mata telanjang begini nggak ada apa-apa, kelihatan paling pedagang tapi dengan apa namanya membuka mata hati tiba-tiba wow di situ ternyata ada kerajaan begitu ya. Wah, luar biasa, banyak luar biasa. Ada cewek cantik, Ada cewek cantik, apalagi ada apa lagi? Ada ya orang seperti jualan di dunia kita, Pak. Oh begitu ya. Jadi masyarakat di dunia astral sana sama seperti kita ini Sama, seperti ini. malah lebih maju mereka. Oh, lebih maju mereka. Kendaraannya itu apa mereka? Kalau kita kan motor, mobil, Kendaraannya itu sama juga sih. oh, Malah sama lebih ya. Lebih modern, Modern. modern gitu ya. Luar biasa sekali. Mungkin kalau kita masih menggunakan HP, mereka sudah menggunakan ini layar udara ya. Luar biasa majunya. Anda ingin maju? Silakan ke dunia astral. Oke, ke dunia astral ya. Baik. Kemudian siapa aja sih yang terlibat di dalam kelompok ini? Berapa orang? Anggotanya berapa orang? Untuk anggota Explore Dunia Astral sendiri Pak, tim kita tuh ada 8 orang Pak. Ada 8 ya. 8 orang. Ini kita bertiga aja di sini. Bertiga mewakili yang 8 itu. mewakili. Nah, dari 8 itu perannya apa saja? Macam-macam Pak. Ya, satu. Kita ada yang lapangan dan ada yang di belakang layar. Ada lapangan, ada yang di belakang layar. Belakang. Di belakang. Oke, baik. Lebih biasanya kalau yang belakang layar tuh kreator deh Pak. Oh, kreatornya. Editornya. Oh, editor ya. Setelah rekaman diedit gitu ya. Editor terus Ada tim kreatifnya. ada tim kreatif. Mungkin yang Menyusun, mengonsep. kapan, hari apa, siapa saja yang jadi host dan sebagainya gitu ya. Tuh. Terus kalau di lapangan, Di lapangan sendiri kita karena 8 orang jadi dibagi 2 tadi Pak. Jadi buat 4. 4 ya. Yang 4 sebagai eksekusi lapangan. Eksekusi lapangan. Yang 4 lagi. Yang 4 tadi itu di belakang layar. Belakang layar. Belakang layar. Oh ya, eksekusi lapangan itu apa sih tugasnya? Ada host, Ada host, ada yang mengantarkan host ini ke dalam. ada yang mengantarkan host ke dalam. Lokasi. Ke dalam. Oh, lokasi, kita kira ke dalam mana? Ke dalam lokasi ya. Terus yang Ada yang bertugas sebagai tim backupnya Pak. ada petugas sebagai tim backup. Nah, ini secara detailnya tim backup itu apa? Back itu penjaga kan? Oh, penjaga ya. Saya ingat kalau pemain bola itu ada backnya penjaga. Yang penjaga. Penjaga. Apa yang harus dijaga di situ sebenarnya? Menjaga teman-teman yang ada di dalam lokasi. Oh, Karena tujuan kita sendiri di sini Pak, bikin berkonten kan, bikin karya Pak. Iya, iya, iya. Bukan mau mencelakakan teman. Oh, Jadi kita saling gitu. menjaga lah. Menjaga keselamatannya begitu ya. Luar biasa sekali ya. Tentunya menjaganya itu berbeda dengan security pada Oh, beda. umumnya ya. Kalau security kan bawa pendungan, ya kan? Dengan ini gagah. Kalau ini mungkin senjatanya mantra ya. Ya, benar Pak. Mantra ya. Oke, luar biasa. Kemudian satu lagi. Itu baru 3 tadi. Hostnya ada 2 Pak. Oh, hostnya double ya. Hostnya itu ada 2. Kenapa sih harus hostnya 2? Ganti-gantian atau karena kalau satu pingsan juga? Oke, langsung tanya ke host aja Pak ya. Oh, karena hostnya. lawan tuh jadi Oh, host utama. ya. Ini host utama ya. Host utama baik. Host utama. Karena Kenapa? tes itu kan ada 4 jam dari 11 sampai Iya. 2. Oke. Tidak mungkin kan satu orang satu selama 4 jam ini kan. 4 jam ini full ya, 4 jam ya. Tidak berhenti ya. Wah, luar biasa anak lelahnya. Sampai jam 2. Jadi Jam 11 sampai jam 2 ya. Jadi karena dipakai 2 waktu yang mengerikan sekali. Jam 11 sampai jam 2 malam. sampai jam 2 malam ya. Wah, luar biasa. Jadi nanti di pertengahan itu harus ganti Harus gitu. ganti, Pak. Karena memang lelah, Lelah, capek, capek, letih, letih, lesu. takut juga Pak. Oh, takut nggak takut lagi. Oke, baik. Cut. Takut juga ternyata. Oh, baik, saya kira tidak merasakan ketakutan, ternyata merasakan itu ya. Oke, baik, yang selanjutnya. Apa namanya? Anda ini kontennya sudah berapa lama sih? Kalau untuk waktunya sendiri Pak, kita pertama kali bikin video itu live streaming itu tanggal 26 Maret 26 Maret 2020 ini ya? Iya. Berarti sudah berapa bulan ini? sekitar kurang lebih 4 bulan lah. Sekitar 4 bulanan ya? Sekitar 4 bulan.
Berapa sudah pengikutnya? Kalau untuk pengikut itu kita 13.000 ya, 13.500-an lah Pak. 13 ribuan ya? Iya. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Baru saja 4 bulan ternyata pengikutnya sudah sebanyak itu. Luar biasa. Nah, pengikutnya itu pure dari Kabupaten Pasir atau luas sampai ke provinsi Indonesia atau ke luar negeri? Menyebar Pak, bahkan ada yang dari Malaysia. Ada dari Malaysia. Iya, dari Malaysia. Wow. Alam gaib. Ternyata pengikutnya sangat banyak sekali, tidak hanya di Kabupaten Pasir tetapi Indonesia dan juga luar negeri, bahkan luarnya lagi ya. Ya karena dunia astral itu tadi ya. Malaysia juga ada banyak ya dari Malaysia itu ya. Bahkan ada di London, Pak. Di London ada. Dari London. Wow, wow, kok. Orang London sekarang sudah mulai juga hantu ya. Oke, luar biasa ya. Ternyata nggak cuma kita ya, tetapi ada juga dari luar negeri gitu ya. Nah, kalau tanggapan dari mereka, dari pengikut-pengikut ini, bagaimana mereka? Mereka mungkin takut atau coba bagaimana dan sebagainya. Ada nggak? Ada nggak tanggapan yang lucu lah, yang lucu kalau yang biasa-biasa aja, yang aneh, yang berbeda. Ada yang ketika kami live yang merasakan ada sosok di sampingnya. Wah, Menonton itu. luar biasa ya. Di sana ya, yang menonton itu. Yang menonton. Padahal yang seram itu kami di lokasi. Mengerikan sekali itu, mengerikan sekali. Jangan saya juga menonton ini, karena bayangkan saja yang menonton di jauh sana ternyata mereka itu didampingi oleh dunia astral itu sendiri. Saya juga di sini ada nggak Itu samping Pak. bonak. Oke. Luar biasa ya. Ternyata begitu ya fenomenanya ya. Sangat-sangat anu sekali ya. Ya, baik. Kemudian kenapa sih sekarang kan banyak konten-konten seperti ada konten berita, film pendek, kemudian apa namanya, nyanyi-nyanyian, cover dan sebagainya yang bahkan itu lebih mudah sekali untuk tidak. Kenapa sih kalian memilih dunia itu? Dunia itu? Kalau saya apa ya? Enggak. Kalau dibilang untuk tarik suara nggak mendukung. Oke. Kecuali teman saya di sebelah ini mendukung Pak. Apa ya Pak ya? Penasaran karena masih muda. Karena masih muda, masih jiwa penasarannya itu masih tinggi sih. Apa sih, kayak apa sih dunia astral sih? Bagaimana sih? Masuk terus kaget nggak? Kaget ya. Pokoknya pengalaman kita di lapangan tuh ada lucunya juga Pak. Ada lucunya juga ya. Tapi jelas ada pasti yang seramnya Pak. Ada selamnya lebih banyak mungkin ini ya. Lebih Pak, banyak seramnya. Kalau selamnya jangan dibahas ini ya. takut. Saya takut walaupun saya kayak hantu tapi takut. Kalau dari sampean, Kalau saya penasarannya Pak. penasaran yang tidak bisa Yang menggebu-gebu itu. yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga tidak bisa tidur dan sebagainya. Akhirnya masuklah konten ini. Kemudian setelah bergabung, Anda jadi tenang tidurnya apa justru malah jadi gelisah? Dibilang tenang dah juga Pak, dibilang gelisah dah juga. Karena sudah pernah melihat gitu dah. Oh my god. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya nih. Aduh, takut saya. Saya takut. Berinding nggak ini? Berinding kawan-kawan semuanya. Berinding. Kalau berbicara seputar itu kan. Rumah saya itu dekat dengan kuburan ya. Jadi dulu awal-awal saya takut sekali untuk tidur. Karena ketika malam tiba, matahari sudah tidak kelihatan, rembulan tertutup oleh awan, gelapnya bukan main, sunyi, dan suara-suara malam itu yang Iya benar. maka ya iya betul. Di sini ketemu dengan orang-orang yang malah senang dunia astral. Mengerikan sekali. Manfaat sekarang. Apa sih kira-kira manfaatnya Anda membuat konten dunia astral ini? Manfaat bagi negara, bagi daerah, atau bagi pribadi sendiri? Kalau
Kalau bagi pribadi Pak ya, menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut dengan hal seperti itu. Iya. Karena sesama makhluk Tuhan. Oh gitu ya. Ya. Jadi yang pertama membuktikan bahwasannya ada ciptaan Tuhan atau makhluk Tuhan Ya. yang berbeda dengan kita ya. Ada mempunyai sosok fisik seperti ini ya. Kemudian Anda membuktikan dan terbukti. Akhirnya sekarang percaya, betul-betul percaya ya. Baik, berarti menambah keyakinan ya. Keyakinan luar biasa ya, keyakinan dari nah, kalau dari sampean untuk kalau pribadi kan sudah ini terwakili. Untuk daerah, Kalau untuk daerah kita pengennya gini Pak, ingin menampilkan sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Pasir. sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Pasir. Artinya ketika membuat konten ini, maka akan menyinggung tentang sejarah ya. Contohnya tempat bersejarah mungkin ya. Mungkin ada cerita-cerita dongeng kita yang dari dulu sampai sekarang masih dipelajari oleh warga. Cerita dongeng atau legenda, Legenda. itu diangkat di situ ya. Angkat, Pak. Dan kita semoga aja karena masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita Iya. masih bermainnya di lingkup Tanah Gerobak aja. Kita ada niatan untuk main sampai ke daerah wisata di Morakoman, Di mengangkat Morakoman. sejarah di sana. Kalau di Marakomang sendiri ada apa di sana? Di sana ada sebuah tempat yang dulu dikatakan legenda batu. Boleh disebutkan ya Pak? Boleh Boleh ya? boleh. Batu Tengkong Ayus itu Pak. Batu Tengkong Ayus ya. Itu batunya berbentuk seperti apa? Seperti tempat tidur. Oh, seperti tempat Iya, tidur. dan juga ada sebuah batu. Itu ada sebuah batu seperti tempat pemandian dan tempat tidur, dan juga ada sebuah batu yang karena sejarahnya itu ceritanya begini Pak. Si Ayus ini melihat seorang putri dan merasa terbuka nafsunya. Oh my god. Wah, karena nggak mungkin kan untuk ke putri itu, Iya. ya udah dia batu aja, udah dianunya Pak. Ceritanya begitu ya. Nah, legenda itu ada ya di sini ya. Ada. Kemudian mencoba membuat konten di sana, Iya. siapa tahu bisa berkomunikasi dengan saksi sejarah dari dunia lain. Iya, dan Luar biasa. Bisa juga ya. Oke. Kemudian, karena tagline kita tadi, kita punya tagline Pak. ya, Menguak mitos, mengungkap misteri. menguak mitos, menguak misteri. Ya. Dan kita tahu bahwasanya di sini banyak sejarah-sejarah kita yang sangat luar biasa, itu yang pengen kita ungkap Pak. Ingin memberitahukan kepada warga kita di sendiri Kabupaten Pasir bahwa inilah cerita kita dan kepada dunia luar. Gitu ya. Ya, Jadi artinya walaupun sudah ada buku yang apa namanya mencatat itu, tetapi bagaimana survei ke dunia yang lain? Iya. Dunia lain saksi sama nggak seperti apa yang diceritakan? Dan ternyata kebanyakan ada sama ya? Sama, Pak. Sama itu. Ya? Ternyata menyimak juga dunia lain, dunia astral yang luar biasa sekali ya. Oke, baik, yang berikutnya adalah pengalaman. Nah, dari Oswawan dulu. Pengalaman di lapangan, pengalaman pertama yang mengerikan. Kalau pengalaman yang pertama mengerikan itu melihat sosok yang ada di depan. Lihat sosok yang ada di depan. Lihat sosok di dunia lain itu lah. Dunia lain sana ya. Sosoknya seperti apa itu? Susah dijelaskan dengan kata-kata. Susah dijelaskan, nggak usah dijelaskan. Daripada nggak bisa kata-kata. Yang jelas sosoknya itu menakutkan. Menakutkan ya. Ya, jangan dihadirkan di sini. Menakutkan sekali. Baik, kemudian yang berikutnya dari sampean. Pengalaman sebenarnya. Pengalaman sih kami bertiga Pak. Ya, bertiga. Itu kayak ngerasakan apa sih yang kita apa ya? Masing-masing beda sih merasakan pada saat Masing-masing beda ya. itu mistis sekali. Ini ada yang merondong, merondong. Iya. Bisa dikatakan kami bertiga melakukan ya bahasa kerennya ritual. Ritual ya. Ya, Oh, ada untuk ritualnya memanggil, tersendiri ya. Ternyata teman-teman tidak sembarangan ya. Kita langsung ke tempat angker, kemudian mana itu? Ternyata ada ritualnya ya. Pantesan saya mencari berapa kali nggak pernah ketemu ya. Karena saya tidak menggunakan ritual. Ternyata pakai ritual ya. Itu belajarnya lama nggak untuk mempelajari ritual itu? Lumayan lah Pak. Lumayan gitu. Ada 50 tahun? Wah. Intinya Usianya aja baru 30. intinya sampai sekarang kita masih mempelajari, Pak. Masih mempelajari ya. Artinya belajar tiada henti. Iya. Terus menerus karena ada tingkatan gitu ya.
Hari pertama belajar lihat pocong Tadi kedua belajar lihat genderuwo misalnya, genderuwo menakutkan sekali ya. Wah, ada tingkat-tingkatan itu ya. Kemudian terbawa nggak di dunia nyata itu? Misalnya Anda habis live ini, kemudian komunikasi, ada sosok yang datang, kemudian komunikasi, ada nggak yang dia kepencut, ingin ikut pulang gitu loh, ikut hadir di rumah Anda? Itu Ada gimana ya? Dari sekian pengalaman kita Pak, banyak. banyak ya? Iya banyak Pak. Banyak sekali. Tapi nggak ada yang dibawa ke sini ya? Enggak. Tahu ya. Menakutkan sekali ya. Oh, jadi itu ya? Oke, baik. Cut. Jadi banyak sekali ya yang mau ikut ke rumah gitu ya? Banyak Pak. Banyak. Dan bagaimana? Mereka nekat atau Anda stop? Kadang ada yang kita kelupaan Pak ya, los aja gitu langsung karena nggak meriksa Pak. Jadi ikut ke rumah, tidur bareng Pak. ada nggak ini yang ikut itu kebetulan itu adalah di dunia sana itu cewek cantik gitu, ingin jadi pacar misalnya. Kalau ada kan mau pesan. jangan. Jadi ini kita bicara tadi malam Pak ya. Tadi malam kita live Pak. Ya. Tadi malam kita live, ada salah satu tim kita yang disukai. dia yang dia sukai sama Kunti Pak. Jadi naksir ya? Iya bisa Pak. Jadi orang dari teman-teman kita dari sebelah sana itu bisa naksir dengan kita Pak. Pacaran. Mengerikan sekali ya. Nyendok. Ternyata teman-teman ada komunikasi sampai sedalam itu. Mereka ada yang naksir dengan ibuannya. Mengerikan sekali. Anda mengalami itu? Pernah ya? Terus reaksi istri gimana? Tentunya ditolak karena sudah punya istri gitu ya. Wah, kasihan sekali itu ya. Jadi mereka aduh putus hati. Oke. Mereka bisa minum nggak seperti kita? Di sana ada kopi nggak kalau di dunia sana? Tapi terkadang Pak, dia minta kopi. Oh ya kan? Kopi mana kopi? Coba kopi. Oh, kopi. Saya takutnya nggak disediakan kopi, malah nanti minta terus ke saya. Mumpung ada mereka di sini, maka saya lagi kurang dua aja kan? Anu apa? Es kelapa muda kok. Kelapa muda ini gelas ini. Jadi biasanya katanya ada yang suka kelapa muda. Sediakan kelapa muda. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Ini nggak ngopi orangnya. Nggak ngopi kan ya? Nggak bisa sedikit. Oke, jadi ternyata sampai segitunya ya? Iya, Pak. Sampai segitunya. Kemudian ganggu nggak sama keluarga Anda di rumah ketika ikut itu? Kalau masalah ganggu itu Pak ya, sebelum pulang ke rumah itu biasanya kami talak atau apa ya? Bahasanya ya, putuskan lah, jangan sampai ikut ke rumah, jangan mengganggu aktivitas. Jadi langsung diikat, Ya, dikasih pagar supaya mereka tidak bisa menerobos gitu ya. Luar biasa. Kalaupun menerobos hanya berkomunikasi dengan Anda yang berhubungan ini ya, tidak dengan keluarga yang lain ya. Karena itu berbahaya sekali karena keluarga pasti terganggu sekali dengan itu kan, karena tidak terbiasa melihat itu gitu ya. Luar sekali. Luar biasa. Sebenarnya banyak sekali yang saya ingin mengungkap dari mereka, tetapi karena saya takut terlebih dahulu, takutnya mereka menyusul ke sini, makanya minum dulu. Ayo minum dulu. Mewakili mereka ya. Luar biasa. Nih. Apaan tadi? Tadi jadi ada yang minta itu. bisa jadi Pak. Tiba-tiba aja ada pergerakan. Oh my God. Mengerikan sekali. Oke, teman-teman semua, makin malam makin menakutkan. Saya mencoba menghibur diri dengan tertawa, tapi tetap saja saya tidak tahan, takut sekarang. Karena saya tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, seperti mereka.
Saya merinding sekali, rambutnya bukan main, rambut saya langsung panjang. Mengerikan sekali. Maka saya kira akan saya akhiri secepat mungkin ya, karena takut sekali. Tapi sebelumnya silakan, mungkin kan ada pengikut ya yang selalu menonton channel Anda. Boleh silakan kalau mau menyapa. Siapa yang mewakili atau ketiga host silakan. Ini menyapa Pak ya? Ya. Menyapa. Menyapa. Oh ya, ini buat teman-teman kita yang kita sebut itu sobat astral, Pak. Iya, sobat astral. Ya. Buat teman-teman sobat astral yang di rumah, untuk hal-hal yang seperti ini, dalam hal kegoiban, kita tuh nggak perlu takut. Karena pada dasarnya kita ini lebih mulia daripada mereka. Menakutkan ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang ngerasa takut atau gimana Pak dengan hal ini, itu disingkirkan saja. Oh iya, sama juga ada pesan gini Pak. Mungkin harus mati aja. Silakan. Siapa? Sahabat astral. Nah, intinya kami memberikan edukasi bahwasanya tidak perlu takutlah dengan hal seperti itu, karena kita ini diciptakan lebih tinggi derajatnya, dan ya kalau melihat seperti itu syukurin aja karena kebesaran Tuhan. Tapi kalau saya jangan ya. Silakan host yang berikutnya. Mungkin sama Pak. Sebenarnya kami memberi jangan takut dan jangan pula juga diremehkan Pak. Ya, Kalau diremehkan karena itu serangan goib kita nggak lihat Pak. Kalau yang lihat nyata aja kayak manusia ke manusia mungkin kita masih bisa menghindar. Tapi kalau lawan kita yang goib tidak kelihatan, itu yang bahaya Pak. Itu aja sih. Pokoknya jangan takut dan jangan pula juga diremehkan. Begitu ya. Ya. Baik kawan-kawan semuanya, jangan takut ya. Jangan seperti saya takut ini ya. Jadi dari teman-teman dunia astral, banyak sekali, tidak hanya mereka itu membuat satu konten yang membuat heboh masyarakat, tetapi ada beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah mereka bagaimana mengenalkan wisata Kabupaten Pasir ya melalui acara ini. Yang berikutnya mereka mengungkap sejarah, mengenalkan sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Pasir, legenda yang ada ke tengah-tengah masyarakat dan masyarakat luas sampai ke masyarakat dunia gitu ya. Yang berikutnya mereka mengajak kepada teman-teman, kawan-kawan semua, bahwasannya kegiatan ini salah satunya adalah mempertebal keyakinan bahwasannya masih ada ciptaan Tuhan selain kita. Ya. Yang berikutnya adalah agar kita saling menghargai sesama ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh sombong kepada mereka, dan juga kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka karena itu dilarang oleh Tuhan gitu ya. Itu tujuan dari mereka, dan tujuan yang berikutnya adalah menghibur. Bagaimana supaya penonton itu bisa terhibur dengan acara ini, dan alhamdulillah pengikutnya sudah sangat banyak, luar biasa. Itu artinya banyak sekali yang terhibur. Semoga dengan kegiatan hiburan ini maka mereka juga mendapatkan pahala ya. Semoga mereka selalu diberi kesehatan, diberi rezeki dan kebahagiaan. Baik teman-teman, itu tapi jangan lupa sangat penting sekali karena ini adalah mengungkap dunia astral. Jangan sampai lupa like, subscribe, dan komentar. Kemudian share ke yang lain supaya paham apa acara mereka. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam budaya. Salam. Terima kasih keluarga.